Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila, amma ba'd. Wa qala muallif rahimahumullah wa uzkur iz akhadna mitsaqa bani Israil fit Taurati wa qulna la ta'buduna bitta'i wal ya'i illallaha khabarun bi ma'na nahyi wa quri'a la ta'budu wa ahsinu bil walidaini ihsana birran wa dzil qurba al qurabatu 'atfun 'alal walidain wal yatama wal masakin wa qulu linnas qawlan hasanan minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa sidqi fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rifqi bihim. Wa fi qira'atin bi dhammil ha'i wa sukunis sini masdar usifa bihi mubalaghah. Masdarun usifa bihi mubalaghah wa aqimus salata wa atuz zakah faqabiltum dzalik thumma tawallaitum a'radtum 'anil wafati bih. Fihi iltifatu 'anil ghaibati wal muradu aba'uhum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun anhu ka abaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat 83. Kita mulai ayat 83. Ya, kalau enggak ada tafsirnya minimal mushafnya, ayatnya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'annya. Qala Allah azza wa jalla wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami menagih janji Bani Israil. Bani Israil ini anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam dan mereka ketika itu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Perjanjian tersebut ada dalam kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat yang wajib mereka amalkan. Wa qulna, dan kami katakan dalam kitab Taurat, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah semata. Dikatakan dalam tafsir Al-Jalalain, la ta'buduna bitta'i wal ya. Maksudnya apa? Di fi'il mudhari' la ta'buduna berarti dengan ta'buduna, janganlah agar kalian tidak menyembah, ya. Wal ya berarti la ya'buduna gitu. Jadi ada dua qiraah. Qiraah mutawatirah ada dua. Jadi wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ini yang masyhur kita. Bisa juga dibaca wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ya'buduna illallah gitu. Ya. Nah, bisa dua qiraah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sejak zaman Bani Israil, bahkan sejak dahulu, yang paling awal dari perjanjian kemanusiaan terhadap Rabbnya adalah tauhid. Tauhid yang paling pertama. Ya, dimulai dari sini. Illallah. Khabarun bima'na nahi. Kalimat la ta'buduna illallah atau la ya'buduna illallah itu dalam bahasa Arab kalimat khabariyah. Ya, yaitu bahasa kita itu afirmatif atau statement, kalimat normal, bukan berupa perintah, bukan berupa larangan. Ya. Kayak misalnya nih anak kasih tahu, misalnya. Di ruangan ber-AC ada tulisan no smoking.
No smoking karena tiada yang merokok, ya kan? Itu khobar. Tapi maksudnya perintah bukan? Atau larangan? Iya, larangan. No smoking artinya don't smoke. Kenapa nggak ditulis don't smoke yang merupakan fi'il nahi? Gitu kan? Tapi dengan kalimat khobariyah, no smoking. Gitu ya? Nah, tapi kalau misalnya no problem, itu khobariyah atau insya'iyah? Khobariyah artinya. Ya. Baik, jadi la ta'buduna illallah yaitu mengkhabarkan, tapi maksudnya adalah larangan agar Bani Israel itu jangan menyembah selain Allah. Wa quri'a la ta'budu. Juga ada qiraah lainnya yang membaca la ta'budu illallah. Jadi di sini ada 3 qiraah. Qiraah pertama begini bacanya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ini jelas kita yang pakai. Qiraah Hafs dari Asim. Ada qiraah lain wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ya'buduna illallah. Itu qiraah kedua. Qiraah ketiga. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah. Itu qiraah ketiga. Oke. Kemudian wabil walidaini ihsana, itu wa ahsinu bil walidaini ihsanan birra. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ini sudah ada syariatnya sejak zaman Bani Israel. Maka kalau ada anak durhaka di dalam syariat Muhammad SAW, maka dia telah menyelisihi syariat seluruh nabi. Syariat Nabi Muhammad diselisihi, syariat Bani Israel juga diselisihi. Wa dzil qurba, dan berbuat ihsan kepada kerabat. Nah, di sini al-qarabah 'atfun 'alal walidain. Diatofkan kepada walidain. Nah, qarabah ini, dzil qurba itu adalah sesiapa yang selain orang di bawah rumah dari kerabat. Orang di dalam rumah dari kerabat. Sesiapa yang bukan orang di bawah atap rumah kita dari kerabat. Sesiapa yang merupakan kerabat tetapi bukan orang di bawah atap rumah kita, itu qarabah namanya. Kerabat qurba, dzil qurba. Gitu ya. Secara normal dalam Islam, ya, dalam Islam yang disebut ahl itu adalah istri. Kemudian anak. Ya, kemudian anak. Selain dari dua ini disebut qurba atau qarabah. Dari ibu, paman, tante, bibi dan seterusnya, dari para mahram. Gitu. Oke. Dan semua ini disebut juga rahim. Ya, semua ini disebut rahim, ailah, usrah, keluarga. Oke. Adapun kita disebut ahl, maka biasanya apa? Istri. Jadi kepada kerabat yang dia bukan di dalam lingkup rumah kita, tapi masuk juga di sini lebih aula, yaitu istri dan anak kita. Berbuat ihsan kepada orang-orang kerabat. Wal yatama wal masakin, dan anak-anak yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi qawlan husna, dan katakanlah kepada orang-orang perkataan yang baik. Dalam qiraat lain, wa qulu linnasi hasana. Ya. Qiraat yang biasa kita pakai, wa qulu linnasi husna. Qiraat lainnya wa qulu linnasi hasana. Begitu. Jadi di antara perkataan yang baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Gitu, itu perkataan baik dengan cara yang baik ya. Walaupun sebagian orang itu menganggapnya tidak baik. Gitu loh. Wasidqu fi sya'ni Muhammadin, dan di antara bentuk qaul hasan, perkataan baik adalah jujur tentang urusan Nabi Muhammad SAW, enggak ditutup-tutupin. Jujur dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala. Ini qaul hasan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya kan?
warifqu bihim, dan juga bersikap friendly. Rifq itu friendly, familiar. Apa ya bahasa kita ya? Adem dengan orang-orang. Dika, gimana kabar antum, Dika? Alhamdulillah, dia jawab. Pak Eko, macam mana kau kabar? Itu kalau orang Sumatera atau Pontianak nggak masalah ngomong gitu. Kalau orang Jakarta ya nggak bisa. Ya, maka ini masuk dalam ar-rifqu bin nas. Dalam fi qiraatin, dalam suatu qiraah bi dhammil ha, dengan dhammah ha wa sukunis sin, dengan sukun sin, husna. Hu dhammah, sin sukun, husna, itu qiraah Hafiz dari Asim. Ini sebuah masdar yang disifati, qaul disifati dengannya sebagai mubalaghah. Ya. Tapi ada juga qiraah lain, wa qulu lin-nasi. Apa tadi? Ayo sebut nama saya. Ayo. Hasan. Ini qiraah Hamzah dan Kisai. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faqabiltum dzalik. Kalian menerima itu perjanjian. Ini menjadi dalil bahwasanya tauhid itu sudah ada syaratnya di zaman Bani Israel. Bakti orang tua ada juga. Bakti sama keluarga ada juga. Bakti sama anak yatim ada juga. Bakti sama orang miskin ada juga. Kemudian berucap baik pada orang-orang juga ada. Menunaikan salat ada di Bani Israel. Zakat pun berarti ada. Charity zakat. Sekarang kira-kira syariat zakat cuma ada di Islam saja. Antum tanya orang Nasrani. Ya, orang Nasrani buka toko besar, tanya ke ownernya. Ya. Apa kalau orang Cina ngomongnya apa kita? Kok udah tunaikan zakat belum? Zakat? Saya kan agamanya bukan Muslim, Pak. Oh. Apa, Yahudi bukan? Oh, bukan, Kristen. Dulu di zaman Bani Israel zakat ada. Oh ya udah enggak, saya enggak sama Kristen enggak ini. Saya Konghucu. Nah, mulai. Ya. Tapi ikhwan, mereka itu kalau antar sesama mereka karena agama minoritas, bersatu mereka kalau udah sedekah untuk antar sama mereka ya. Iya, kita ini karena mayoritas nih kadang-kadang milih-milih. Tapi memang ya mau gimana ya? Karena sebagian ahli bid'ah itu justru menyelewengkan dana-dana ya. Sayang, sangat disayangkan. Jadi udah ada dulu ya, dan mereka itu menerima itu syariat. Tapi kemudian terjadi apa? Tsumma tawallaitum, kemudian kalian malah berpaling. Ini manusia banget nih. A'radtum 'anil wafa'i bihi fihi. A'radtum 'anil wafa'i bih. Kalian malah justru berpaling dari menunaikan amanat-amanat tersebut. Ya. Maka di sini katakan oleh Al-Mahalli atau Al-Suyuti rahimahullah, fihi iltifatun 'anil ghaibati wal muradu aba'uhum. Ini di sini ada iltifat. Ada iltifat itu artinya iltifat adalah pengalihan kata ganti dari yang tadinya mereka menjadi kalian. Tsumma tawallaitum. Itu namanya pengalihan, Pak. Ya ikhwan. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kalian ini malah justru menyimpang, bapak-bapak kalian itu menyimpang, udah berjanji menyimpang, kecuali sedikit dari mereka. Dan kalian sekarang wahai orang Yahudi itu juga sama seperti mereka, menyimpang, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bapak-bapak kalian. Begitu. Baik, lanjut, fadhal. Assalamualaikum. Wa qala mufassir rahimahullah, wa idh akhadna mitsaqakum wa qulna la tasfikuna dima'akum turikunaha biqatli ba'dikum ba'dan wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum la yukhriju ba'dukum ba'dan min darih thumma aqrartum qabiltum dzalikal mitsaq wa antum tashhadun ala anfusikum. Baik. Ahsan. Wa idh akhadna mitsaq. Ini kajian ini bisa dipahami enggak ya, Khon? Mafhum kan? Akhwat kedengaran enggak suara akhwat? Oh, enggak kan? Hah? Kurang jelas. Ana harus teriak nih, Masya Allah.
Hari ini harus benar-benar prima. Coba ada jahe nggak, jahe panas, jahe hangat gitu? Bikinin. Dosa saya tanggung sendiri. Hah? Ada rumah? Ayo balik. Dari Pondok Media. Pokoknya. Insya Allah kuat, insya Allah. Tapi Anda harus menyimpan suaranya untuk nanti tarawih soalnya. Masih hijau tuh harus keras suaranya itu. Karena kalau lembut suaranya, ya Bismillah, mudah-mudahan nggak habis. Kalau habis nanti di charging lagi insya Allah. Apa? Nanti kapan, udah apa adanya sekarang dah. Antum yang akhwat dengerin pakai hati aja, dengerinnya. Hah? Jangan dulu apa menghindari fitnah, anak ngomong dulu kalau kayak gitu. Khawatir ntar sebagian dari yang nggak suka tambah nggak suka. Iya, karena kita membuat inovasi baru dalam masjid. Nanti dulu Pak, biarin. Pakai hati, dengerin pakai hati, pakai husnuzon, ya, dengerin pakai husnuzon. Ada soalnya sejujurnya dari duha kajian nih, dari jam 8 kajian, tadi di Ben Hill kajian, sekarang kajian, nanti tarawih. Tapi insya Allah Anda usahakan, ya. Bismillah. Pancasila. Ya, Bismillah. Kita sampai mana tadi, ikhwan? Wa idz akhadna mitsaqakum. Ketika kami menagih janji kalian lagi nih, wa qulna la tasfikuna dima'akum. Janganlah kalian tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah bangsa kalian sendiri. Ya, jangan kalian menumpahkan darah bangsa kalian sendiri, yaitu turiqunaha biqatli ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menumpahkan darah bangsa kalian dengan membunuh satu sama lain. Ini ada kisahnya, ikhwan. Ini ada kisahnya. Nah, ini yang akan Anda sebutkan insyaallah. Ini Anda kisahkan dulu supaya nanti lebih paham nih. Allah Ta'ala mengecam di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengecam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW di Madinah. Dan apa yang mereka alami karena peperangan dengan kaum Aus dan Khazraj. Jadi ingat ya, kalau Quraisy itu di mana? Mekah ya. Madinah Arab juga, iya. Tapi sukunya Aus dan Khazraj. Nah, itu penduduk originalnya, pribuminya lah. Pribumi Madinah. Kaum Aus dan Khazraj itu yang nanti bakal jadi kaum apa? Ansar. Ya, pada masa jahiliyah sama seperti musyrikin Mekah, mereka juga penyembah apa? Berhala. Nah, di kalangan mereka, di kalangan Aus dan Khazraj dalam di Madinah ini dulunya terjadi banyak perang, ikhwan. Jadi orang Arab itu sering perang. Ya. Yang enggak perang itu adalah orang-orang Mekah. Ya, orang-orang Mekah itu, Quraisy Mekah tidak berperang terutama di bulan haram dan juga di tanah haram itu. Iya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim." Apakah mereka tidak melihat kami telah menjadikan tanah haram Mekah itu aman, sementara di negeri-negeri lainnya itu terjadi apa? Peperangan, pertumpahan darah, ya. Jadi Mekah itu aman, makanya disebut wahadzal baladil amin, aman Mekah. Ya. Adapun di Madinah di masa jahiliyah mereka, itu Aus dan Khazraj itu gontok-gontokan. Di kalangan mereka terjadi banyak peperangan dan kan ada pribumi yaitu Aus Khazraj, ada juga pendatang. Pendatangnya ini bukan orang Madura, ya. Apalagi orang Jawa datang ke Lampung, bukan, ya. Tapi pendatang ini orang Yahudi,
Dan mereka datang ke situ karena urusan keagamaan sebenarnya. Karena mencari nabi terakhir. Nah, kaum Yahudi Madinah itu sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Ada Bani Qainuqa', ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Tiga bani, ya, 3 bani, orang-orang Yahudi semua nih. Bani Qainuqa', Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Namanya cakep-cakep nggak ya, kawan? Nggak tahu juga ya, cakep enggak ya? Ada nggak orang Islam dinamai nama anaknya Qainuqa'? Nggak ada. Nadir ada, tapi itu Nadir pakainya, Nadir. Quraidah nggak ada. Kenapa? Karena ini Yahudi semua ini. Jelek gitu loh, orang-orang jelek. Nah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadir ini menjadi sekutu kaum Khazraj. Jadi Khazraj, Qainuqa', Nadir nih bersatu nih, satu blok. Ya. Blok B, Bani Quraidah bersekutu dengan Aus. Jadi Qainuqa', Nadir dan Khazraj versus Aus dan Quraidah. Apabila perang meletus, masing-masing kelompok bersama sekutunya saling menyerang. Orang Yahudi membantai musuh-musuhnya, yaitu orang Yahudi, musuhnya mana dulu nih gitu kan. Musuh-musuhnya dari orang-orang Arab, dan bahkan ada orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi juga gitu loh. Jadi tadi kan Bani Qainuqa', Bani Nadir versus Bani Quraidah. Berarti ini saling bunuh nih. Bani Qainuqa' dan Bani Nadir melawan Bani Quraidah yang sebenarnya sama-sama satu keluarga gitu loh. Padahal menurut ajaran mereka di Taurat, yang demikian itu merupakan suatu hal yang diharamkan bagi mereka. Itu ada dalam kitab mereka. Kemudian kelompok yang satu mengusir kelompok lainnya sambil merampas harta kekayaan dan barang-barang berharga. Ya, jadi ibaratnya apa? Misal Bani Qainuqa' dengan Bani Nadir itu ngedatengin rumah orang Yahudi Bani Quraidah yang sebenarnya saudara mereka juga. Tapi karena ini antar lawan blok, maka kemudian digerebek rumahnya. Tapi bukan gerebek TV, bukan. Digerebek rumahnya. Bukan gerebek yang di YouTube itu ya, bukan. Terus dilihat isinya perhiasan, bukan. Diliput kemudian, enggak. Tapi digerebek dan kemudian diusir, ini namanya ghasab ya, diusir dan dirampas harta-harta di situ. Itu adalah saudara sendiri tuh. Coba Habibi, bayangkan Habibi. Kita udah berteman sejak kita awal berteman. Ya emang kayak gitu sih emang. Kita berteman sejak awal kita berteman. Tapi suatu ketika kemudian Anda datengin rumah antum, rumah antum yang baru itu. Apa ya, Habibi? Ukhruj ya adu Allah, nah gitu. Ya, keluar kamu. Keluar Habibi. Ada apa Ustaz? Enggak ada Ustaz. Jangan panggil ana Ustaz. Ana Amir sekarang. Ya, Amir Al-Ud. Ana Amir sekarang. Keluar kamu. Sama istri, keluar semua bini lu. Kemudian hartanya dirampas. Itu rasanya gimana ya, kawan? Kok bisa setega itu gitu loh? Padahal ini teman loh, bukan saudara. Lah gimana kalau sesama suku satu saudara bisa kayak gitu loh? Itu kan berarti kan parah banget gitu ya, parah banget. Ya. Nah kemudian apabila peperangan usai antar dua blok ini, dua kubu ini, dua paling sekutu dengan sekutu ini, mereka segera melepaskan tawanan kelompok yang kalah sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Kan aneh. Jadi gimana nih misalnya kan Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Khazraj versus Bani Quraidah dan Aus. Perang. Ternyata misal yang menang yang banyak nih yaitu Qainuqa', Nadir dan Khazraj. Menang nih. Kan ditawan nih orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kemudian pas perang usai mereka segera dilepas tuh tawanan kelompok yang kalah. Sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Paham nggak maksudnya, ikhwan? Giliran urusan duit, caplok, mengingkari gitu loh. Giliran nggak ada duitnya,
pakai syariat. Ngerti nggak? Masuk gak Habib? Masuk gak? Kena. Ana ulang. Jadi di sini kan ada Bani Qainuqa, Bani Nadir Yahudi bersekutu sama Khazraj melawan Bani Quraidah yang juga Yahudi yang bersekutu sama Aus. Oke? Perang. Sampai saling bunuh-bunuhan, bahkan sampai sesama saudara Yahudi, sama saudara Bani Israel itu menggerebek rumah saudaranya dan mengeluarkan melucuti isi-isinya dan mereka ambil karena ada duitnya. Jadi menggosok itu semua. Ya. Nah, perang kan selesai nih. Tadi menggosok dan melucuti semua, memerangi saudara sendiri dilarang dalam Taurat. Ya kan, menumpahkan darah saudara sendiri dilarang dalam Taurat. Mengeluarkan penduduk saudara sendiri dari rumahnya dilarang dalam Taurat. Ya. Itu mereka langgar semua. Karena apa? Ada nilai materi di situ, maka mereka langgar. Dan dalam Taurat juga disebutkan kalau ada tawanan golongan kalian sendiri, bebaskan segera. Paham nggak, ikhwan? Giliran yang ini yang nggak ada untungnya, dibebasin dah. Gimana? Anda nggak tahu apakah antum paham full atau enggak, ikhwan? Semoga paham. Paham nggak, Pak? Gini aja deh, nih kita antar kita nih. Ana bersekutu sama Pak Abu Rahmat sama Pak Khairul. Antum berlima dah. Antum Khazraj, Qainuqa sama Bani Nadir. Nah, kita bertiga sebenarnya. Ana milih beliau karena banyak uangnya nih. Ya, antum kan Ikin, Alwi. Udahlah nggak ada, udah aja. Tapi kan yang menang ini ya. Bentar dulu, urusan menang bentar dulu. Ya. Kemudian anak saling merampas nih, padahal kita udah temenan, saudaraan sebelumnya. Merampas, saling membunuh dan seterusnya. Ya, dan kemudian anak mendatangi iniannya Alwi, kontrakannya Alwi, anak lucutin semuanya. Anak bawa semuanya demi harta yang anak menguasain semua. Oke. Kemudian Habibi anda tawan, anda menang. Anda maklum anda tawan Habibi. Tapi Habibi nggak ada harganya. Dah, bebasin. Yang bebasin tawanan, ini pengamanan Taurat. Tapi giliran memerangi saudara, ini mengingkari Taurat. Giliran merampas harta benda saudara sendiri dari rumahnya dan mengeluarkan orang pemiliknya, ini juga melanggar Taurat. Artinya apa? Itu karakter Yahudi. Kalau ada duit di situ, ditendang agama, nggak ada duit, bela agama. Mau bela agama, nggak ada duit, dipakai agamanya. Contoh misalnya, enggak usah. Anak khawatirnya masuk ke dalam menggibahi penguasa. Anak nggak mau menggibahi penguasa, tapi itu mental penguasa dan juga rakyatnya banyak seperti itu. Atau umumnya orang-orang liberal dan sekular. Kalau ada duit, anti-Islam. Ada duit anti-Islam. Nggak ada duitnya, pakai Islam. Anda akan temukan banyak itu di peraturan undang-undang maupun di mental orang-orangnya. Anda temukan itu banyak. Ini mental Yahudi. Maka di sini pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat yang orang-orang Yahudi ini. Karena ternyata mental mereka itu tercermin juga di banyak dari kita. Makanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat, khizyun fil hayatid dunya. Bakal jadi kaum yang rendah terus. Kalau kita pakai mental seperti itu, bakal Allah rendahkan kita. Begitu, itu sebabnya. Ya. Baik. Jadi udah paham tadi ya sebabnya ya. Maka kita ke tafsirnya sekarang. Masya Allah jam segini nih. La tasfikuna dima'akum. Jangan kalian menumpahkan darah dengan cara membunuh satu sama lain antara saudara. Ini kan larang. Tapi mereka malah lakukan. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan kalian mengeluarkan kaum-kaum kalian, orang-orang kalian juga dari rumah-rumah kalian sendiri. La yukhriju ba'dukum ba'dun an dari min darih.
yaitu jangan dikeluarin orang dipaksa keluar kemudian kalian rampas hartanya. Tsumma aqrartum, kalian itu telah mengikrarkan menerima qabiltum dzalikal mitsaq, menerima perjanjian tersebut wa antum tashhadun. Kalian menyaksikan sendiri di Taurat kalian itu ada ayat-ayat ini, undang-undang tersebut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Namun kemudian apa yang terjadi? Tsumma antum, anak baca sendiri ya. Kemudian kalian wahai mereka orang-orang yang Bani Israil ini, taqtuluna anfusakum, malah kalian yaqtul ba'dukum ba'dha, membunuh satu sama lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, kalian malah justru mengeluarkan sebagian dari umat kalian, saudara kalian dari rumah-rumah mereka dalam urusan peperangan. Tadzaharuna, di sini tadzaharun beliau membahas masalah qiraat. Fihi idghamut ta'i fil asli fi dha wa fi qira'atin bit takhfifi ala hadfiha tata'awanun. Ngerti enggak maksudnya, ikhwan? Ini masalah qiraah. Tadzaharun, beliau itu pakai qiraah riwayat yang tidak kita baca sebenarnya, ikhwan. Kita kan bacanya tadzaharun, sebenarnya aslinya harusnya enggak, idgham ta fil asl fi dha. Ta diidghamkan dalam dha. Ta diidgham itu apa maknanya? Dengung, lebur. Lebur. Jadi ta-nya dileburkan ke huruf dha. Gimana ta-nya di min diarim zahir enggak? Tadzaharuna. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadzaharuna. Itu qiraah, salah satu qiraah mutawatirah. Ya. Gitu, tadzaharuna. Ya. Tapi qiraah Hafiz yang biasa kita baca tadzaharuna bitakhfif ala hadfi. Aslinya gini, aslinya tatadzaharuna, aslinya tatadzaharuna. Ya, bisa dibaca tadzaharuna, bisa dibaca tadzaharuna. Ya begitu. Satu wazan dengan tata'awanun. Kalian justru di tata'awun tafsirannya. Kalian justru tadzaharuna, saling bahu-membahu alaihim bil itsmi wal udwan. Saling membahu-membahu dalam urusan dosa maksiat dan dalam urusan kezaliman. Nah, tuh udah tuh melanggar semua tuh. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dan kalau misalnya datang kepada kalian usara, yaitu tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian membayar fidyah, menebusnya, artinya dibebaskan. Ya, dalam qiraat usara, dalam qiraat asra. Wa iyyatukum bukan asra bacanya. Karena asra, dengan asra ini qiraat Hamzah. Dia qiraatnya pakai imalah namanya. Imalah itu di sini kalau huruf yang seperti ini dibaca e, maka bacanya wa iyyatukum asri tufaduhum, gitu, asri. Itu namanya imalah, ya. Kayak misalnya wasyamsi wadhuhiha, itu imalah. Wadduhi wallaili idza saji, itu imalah namanya. Ya, tapi kalau dibaca di sini atau di keumuman bisa jadi fitnah, ya, karena orang banyak yang belum paham. Hah? Dikira orang Betawi, wadduhe. Wah, bukan Betawi nih. Betawi Tanah Abang nih kayaknya nih. Ini juga sok tahu ini. Sok tahu ini orang ini, sok tahu. Ya. Tufaduhum, kalian membebaskannya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal yang kalian telah melakukan hal yang haram, yaitu berupa apa? Melucuti mereka dari rumah-rumahnya. Jadi aneh loh, jadi aneh. Mereka sendiri yang menawan orang-orang tersebut, saudara-saudara tersebut ditawan, tapi karena nggak ada duitnya dibalikin, gitu. Konyol. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian dari Alkitab, yaitu masalah fidyah, masalah fidah, penebusan, ya, penebusan asro, yaitu penebusan tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur, tidak mengamalkan sebagian dari Alkitab, yaitu masalah pembunuhan, masalah ikhraj, masalah saling bahu-membahu dalam udwan, ismul udwan.
Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada ganjaran untuk orang yang berbuat seperti itu dari kalian melainkan khizy, yaitu hawan wa dhul, yaitu kerendahan di kehidupan dunia. Wa qad khazu bi qatli Quraidzah wa nafy Nadir ila Syam wa darbil jizyah. Ya, mereka telah wa qad khuzu, mereka telah dipermalukan dengan apa? Dengan membunuh Bani Quraidzah dan pengasingan Bani Nadir menuju Syam. Dan kemudian darbul jizyah. Akhirnya ikhwan. Jadi di masa jahiliyah itu kan yang terjadi tuh. Suatu saat Allah akan mempermalukan dan merendahkan mereka. Datang Nabi Muhammad dan Islam. Orang-orang masuk Islam, pemerintahan Islam. Akhirnya orang Yahudi dapat gak kemenangan yang mereka cari? Gak dapat. Mereka telah melakukan pelanggaran banyak. Mereka pengen jadi mulia. Dan Allah janjikan kalau kalian melanggar seperti ini, kalian akan diberikan khiz, yaitu kerendahan, kehinaan. Maka Allah hinakan mereka dengan apa? Nabi Muhammad SAW dan pasukannya membunuh Bani Quraidzah. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya mengasingkan Bani Nadir ke Syam. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memberikan upeti menentukan pembayaran jizyah, upeti ya namanya. Upeti, mereka wajib bayar. Itu kan langsung rendah mereka kan. Lihat, Islamlah yang kemudian menghancurkan mereka, merendahkan mereka. Itu. Ya. Wa yaumal qiyamah, itu baru di dunia. Pada hari kiamat yuraduna ila asyaddil azab. Kalau mereka yang masuk Islam, mereka akan dikembalikan ke sebesar-besar azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang telah kalian perbuat. Dalam qiraat bil ya dan juga bita. Bisa amma ya'malun, bisa amma ta'malun. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita jadi imam, kita baca qiraat yang mana nih? Nah, kan gitu. Semua kan pakai qiraat hafs. Nah, kemudian antum pakai qiraat lain. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di belakang benerin. Amma ta'malun, amma ya'malun. Belakang amma ta'malun, amma ya'malun. Dikandani kok ngeyel lu mas. Nah terus habis itu dijawab, situnya sing pekok, wis ra ngerti, sok tahu. Ini qiraah beda mas. Nek kalau ilmu sempit tidak usah ngomong gitu loh. Batal semua jemaah. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan barangnya apa? Akhirat, bi an atharuha 'alaiha. Lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Jadi orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dan pernak-perniknya dibandingkan ganjaran Allah di hari akhir, itu sama dengan membeli dunia dengan akhirat. Dia nggak dapat akhirat, dunia juga belum tentu dapat. Fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunsarun. Tidak diringankan azab untuk mereka. Tidak pula mereka yunsarun, ditolong, yaitu yumna'una minhu, ditolong dengan dicegah dari azab akhirat. Enggak. Mereka langsung nanti ke akhirat, langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.